Gimana tuh ceritanya tim RRQ yang kita unggul-unggulkan tiba-tiba langsung pertandingan pertama playoff langsung kalah. Itu ceritanya gimana tuh? Ya pertama kita sih, pertama gue bisa bilang gimana ya? Pertama kita pas dari itu kita ditawarin sama PSG. Lu tau kan PSG iya. Itu udah masuk PSG kan? PSG ya udah masuk PSG yang kayak branded yang kayak tinggi banget gitu, tinggi banget. Kayak ekspektasi kita itu kita harus juara dengan nama PSG ya. Soalnya kan PSG itu udah namanya itu udah bukan mancanegara lagi sih, kayak di dunia gitu loh. Paris Saint-Germain gitu. Gimana gua nyebutinnya gitu, gua juga nggak tahu sih gimana nyebutin benernya gitu. Yang penting gua taunya ini brand udah luar biasa gitu. Luar biasa lah, udah luar biasa Neymar, banget. Ibrahimovic gitu kan. Kalau di sepak bola. Ya di sepak bola gitu. Dari situ kita bukan kita sih, dari gua. Kayak ada tekanan sendiri. Dari situ ya kita juga ada cekcokan lah sama player, sesama player di RRQ. Ya kayak gimana ya, kayak kita juga ada perombakan roster gitu kan, kayak ya mau dibilang gimana ya, kayak ada yang terima nggak terima gitu loh. Kita dirombak roster. Ya gue sih sebagai gue di situ masih starter line up. Ya gue nggak bisa berbuat banyak. Gue selagi starter line up, ya gimana ya jelasinnya, selalu melakukan yang terbaik. Tapi dari situ kita banyak konflik banget. Banyak banget Pas MPS 3 itu ya? Banyak banget, gue bisa bilang, gue berani jamin banyak banget konflik kita. Itu udah puncak-puncaknya ya? Iya, puncak banget, kayak nama PSG lah, nama penggantian roster lah. Itu kalau misalnya pergantian roster, mungkin... Soalnya pas itu kan si James masuk kan tiba-tiba kan. Iya. Dari tim Onyx, dia tiba-tiba masuk kan, ada player kita yang kayak nggak serak gitu lah. Dari nggak serak itu ya muncullah konflik-konflik yang nggak enak kan. Jadi ya bisa membuat bonding tim kita jadi rusak. Gitu. Ya nggak sih? Iya. Nah dari situ ya kita udah kacau balau gitu. Kita mau latihan apa? Kita mau latihan, main itu cuma pakai emosi doang. Mainnya cuma emosi doang. Nggak ada niatan main pengen menang gitu. Yang penting gua main ya udah. Jadi kayak nggak ada target untuk dapetin juara gitu. Nggak ada lagi. Dari gua sendiri ya, pendapat gua. Dari situ gua bilang ya, wah kita sih pasti dengan nama PSG ini, gua bisa bilang kita bakal langsung drop. Soalnya ya dengan keadaan sekarang kayak nama besar, udah kayak nama gede, apalagi kita pas udah menang MPL Season 2 kan. Iya benar. Juara gitu kan. Pasti juara kayak udah, lu pikir lah, gue mah champion men. Gue champion, kayak gue, siapa sih yang bisa ngalahin gue gitu loh. Ya nggak sih? Benar. Tapi dari situ, ya habis kita dikalahin telak, dari situ kita ya mau gimana lagi. Itu langsung lu playoff, match pertama langsung pulang men. Langsung pulang. Sama kayak EVOS kan? Iya. Kayaknya RRQ EVOS itu kayak sama nasib ya? Iya, antara siapa yang juara 1, dia juara 2, pulang duluan pun dampingan gitu kan? Kayak udah takdir gitu loh. Iya makanya. Dari season 1. Dari season 1? Iya. Kalau nggak lu juara 1 ya juara 2. Iya. Kalau nggak pulang pertama ya udah. Kayak udah takdir gitu loh. Iya. Gue juga ngerti sih, kayaknya udah kayak EVOS RRQ itu kayak udah tim bonding banget gitu. Kayak udah chemistry-nya sama banget gitu kan. Itu bukan lagi chemistry, kalian ikatannya udah bersatu iya, gitu udah ya. ikatan ya, walaupun netizen ya sering berantem gitu. Nah, gue nggak ngerti juga sih. Itu kalau menurut lu gimana tuh? Kan maksudnya kayak EVOS RRQ tuh mungkin dari segi player
itu ikatannya deket. Mau dekat banget kita. Deket banget. Kita Deket kayak banget. berasa keluarga walaupun siapa yang juara satu, siapa yang juara, kita fine-fine aja kan. Fine-fine Cuma aja. fansnya nih, yang bener-bener kayak berantem mulu, kayak saling menghujat padahal playernya biasa aja. Iya. Itu kalau dari lu gimana? Ya mau gimana ya, kayak gimana ya, kayak karakter orang itu emang beda-beda ya kali ya. Beda-beda. Kayak ya lu fans sih boleh sih ngefans, tapi ya nggak kayak gitu juga ya. Iya. Kayak lu ngefans ya lu dukung tim lu, tapi nggak ngejelekin tim orang lain. Buat itu apa lu ngejelekin tim orang lain tapi lu ngefans sama misalnya lu tim EVOS. Tapi lu tim EVOS nih, lu ngefans sama EVOS tapi lah kayak wah ini RRQ mah apa tai kucing gitu. Anjing lu gitu. Iya. Lah buat apa kita gitu loh. Iya Kayak nggak ada faedahnya gitu loh. Bener banget. Kita sesama player, sesama manajemen, mereka mah baik-baik aja. Iya. Cuma nggak ada ya masalah. Ya kayak fans gitu ya terlalu, gue bisa bilang terlalu fanatik atau terlalu caper gitu. Iya nggak sih? Antar fanatik caper berarti ya. Iya, kalau nggak fanatik caper. Pengen dinotis gitu Iya. kan. Kalau lu mau dinotis nggak begitu caranya. Soalnya kayak terlalu mainstream gitu kan. Kalau ini kebanyakan orang, gue bisa bilang kalau lu mau caper, lu harus ngelakuin sesuatu yang kayak menghujat gitu loh. Menghujat harus bisa menarik perhatian orang banyak gitu. Iya nggak sih? Iya. Kayak kebanyakan mereka tuh dengan menghujat, mereka mengharapkan dia dinotis dan dia pun diperhatiin gitu kan. Dan setelah itu dia jadi kayak diingat namanya gitu. Iya. Apa yang dia gunakan pada saat itu dia diingat ke depannya sehingga kayak dia merasa, gue terkenal nih. Gue terkenal tapi dengan cara yang bego dengan gitu cara yang loh. bego, terkenal dengan hal yang jelek. Iya, dengan hal yang jelek. Terus apa yang bisa lu banggain dari diri lu gitu loh. Bener-bener banget. Seakan kita sesama player aja kita, kalau enggak sih, kalau gue nggak bisa bilang kayak gitu sih. Kalau gue bilang dari diri gue belum bisa banggain gue dengan apa-apanya. Gue belum bisa achieve apa-apa sampai sekarang. Lumayan lah, maksudnya lu udah pernah achieve juara 1 MPL season 2. Belum puas. Oh, belum puas? Belum puas gue. Oke. Itu masih di skala Indo. Skala Indo. Ekspektasi gue itu M-an ya? M-an. M1 kemarin harusnya M1, M2. mungkin kalau kemarin M1 puas. Belum. Kalau M1 juara belum puas. M1 juara puas. Oh ya, M-an berarti kan kita bicarakan. Oke deh. Jadi intinya pokoknya lu ketika lu bisa puas, lu menjuarakan yang ibarat dari ruang lingkupnya dunia. Dari di situ prinsip gue emang ada, kalau gue udah tampil di dunia, gue bisa ngeklaim gue sebagai pro player. Kalau lu masih di skala Indonesia, lu masih player. Itu prinsip gue. Prinsip gue ya. Kalau gue nggak tahu kalau orang lain gimana. Itu prinsip masing-masing ya. Prinsip masing-masing. Cuma dari lu berarti, ketika lu udah menjuarai dunia, lu bener-bener pro banget. Player. Pro banget, gue bisa akuin. Player ya. Pro player. Kalau masih di skala Indonesia, lu masih sampah, men. Gak usah nganggep lu pro player. Lu cuma nyebut diri lu player dong. Iya, lu masih player. Itu. Apalagi yang belum sampai ke tahap player. Betul. Berarti itu apa dong? Kalau misalnya belum sampai ke tahap player, apa sebutannya? Ya caper. Oh, caper. Ya caper dong. Lu masih caper, lu masih ngejar-ngejar nge-fame gitu kan? Iya nggak? Iya nggak sih? Benar. Lu masih make sense lah ya semuanya. Make sense lah. Iya, kita ngomong realita aja sih. Iya. Sebagai orang ya gimana sih gua bilangnya ya? Lu tetap masih caper gitu. Oke. Ya udah guys. Jadi semoga kalian dapet apa intinya ya yang dia bicarakan. Kalau misalnya kalian nggak dapet, derita lu ya. Karena ini lu udah menyampaikan apa yang berarti otak lu itu belum sampai. Tapi yang lu sampaikan itu benar-benar kayak gua sebagai mungkin mereka yang nonton publik ya itu kayak poinnya. Poin gua. Kalau
Itu yang bisa gua jadi, alamin. bisa jadi ya poin lu, tapi bisa jadi poin mereka juga. Iya. Ketika lu misalnya emang menjadi player tapi lu nggak bisa membuktikan lu pro player, itu nggak bisa disebut pro juga dong. Betul. Bener banget. Betul. Yaudah, sekarang kita Betul banget. apa namanya kayak ibarat kita cari tahu apa yang terjadi di MPL season 4. Season 4 itu. Nah, MPL season 4 kita bicara tim RRQ dari MPL M1 double runner up. Nah, Double runner up sih. orang biasanya double winner kan. Ini double runner up. Nah, Tai sih ini. itu apa yang terjadi sampai tim RRQ yang diunggul-unggulin banget dapetin double runner up. Itu kenapa tuh? Double runner up. Iya dong. Lu MPL runner up, M1 runner up. Itu apa yang terjadi sih? Itu ya terjadi ya mau gimana, kayak persiapan kita emang belum mateng. Lu matang. Belum matang, masih banyak cocokan. Berarti Masih mungkin dari persiapan doang ya? Persiapan doang, sama mental yang kita bangun, sama ya mau gimana sih? Emang belum rezeki kali, ya, rezeki kali. Rezekinya ya. Jadi kayak ibarat udah tinggal satu step lagi juara, tiba-tiba langsung buyar semua ya? Buyar semua. Pas di hari H gitu kayak buyar semua. Padahal pas M1 tuh yang final udah 3-1 ya? Ya 3-1. Di M1 itu gua udah pede banget gua menang. Udah kayak pede banget ngangkat piala yang gak seberapa itu ya? Iya. Ya seberapa lah goblok. Iya, ampun ini goblok banget di pabrik ini gak seberapa kan. MPL aja gak ngangkat gua kan. Aduh gimana ini Jonathan ini Ya seberapa lah, gila. Seberapa, gua salah ngomong guys. Ini aduh otak gua nih udah Oh, kebanyakan ya. parah. Kita minum dulu, Ya, gua udah. kayak kekurangan cairan nih Kekurangan gitu kan. green tea kita. Piala yang seberapa itu akhirnya lu gak dapetin. Enggak. Kecewa banget sih itu. Itu padahal udah tinggal kayak tek Iya udah tinggal. angkat gitu ya. Iya, tinggal satu step lagi angkat udah. Cuma itu kalau menurut lu paling fatal yang terjadi pada saat itu apa? Yang bikin RRQ langsung kalah banget. Kalau gue sih bilangnya dari gue sih. Gue tuh orangnya emang keras. Oke. Kalau di dalam in game itu gue sering keras banget. Gue nggak bisa terima sampai lu buat mistake sekali, 2 kali oke. 3 kali gue udah nggak bisa. Lu nggak bisa tolerance lagi ya? Nggak bisa. Sekali 2 kali oke. Nah dari situ gue bilang kalau ya udah. Kalau dari M1 itu gue udah bilang gue udah patah semangat. Kayak dari fisik gue gitu kan. Iya. Dari fisik gue bilang kayaknya gue udah nggak bisa kompetitif. Tapi selalu ada masukan dari support lah, dari fans, dari manajemen. Gue bilang lu itu masih bisa, gue bilang. Mereka bilang, bukan gue. Lu itu masih bisa. Tapi dari diri sendiri gue yang bilang gue nggak bisa. Tapi itu kan yang paling penting kan, dari diri sendiri lu, Dari itu yang sendiri pertama dulu, ya. iya. Tapi ya yang terpenting dari diri sendiri, terus itu bisa mempengaruhi dari mindset kalian sendiri. Benar. Terus kalau udah terkena kayak brain damage gitu loh, kayak otak lu udah ngaco banget gitu, kayak gua udah nggak bisa gitu. Pasti otak lu itu udah pasti nggak bisa kan? Udah kayak Ngaruh banget. udah ngaruh banget, gue bilang. Itu pengalaman gua sampai sekarang. Sampai sekarang Gue bilang kayak gue cukup banget gitu loh. Gue bilang ya udah saatnya gue bilang ya gue mungkin gue mau step down gitu. Walaupun masih banyak yang percaya sama gue. Banyak banget. Selalu appreciate untuk orang yang selalu percaya sama gue ya. Tapi itu bukan masalah kalian, tapi itu masalah dari diri gue sendiri gitu loh. Harus menghadapi faktanya. Iya, ya. kalau dari diri gue sendiri nggak bisa ngontrol itu, gue nggak bisa. Gue kayak nggak bisa apa-apa gitu loh. Kalau nggak dari diri gue sendiri gitu. Iya. Iya nggak sih? Bener-bener banget sih. Semuanya balik lagi ke diri sendiri sih. Iya. Apapun yang orang bilang, gimana pun kayak, lu pasti bisa. Tapi kalau kayak lu merasa kayak, aduh, gue nggak bisa. Itu bakal susah lah ya. Iya, kayak otak lu udah kayak ditembak gitu loh.
Kayak, lu ngentot, kayak lu pasti ada momennya gitu loh, kayak gua memang orangnya cuek gitu kan, tapi gua selalu mantau. Gue selalu mantau sekitar gua, sekitar gua, kayak gue emang cuek, kayak sekitar gua gitu, gue selalu mantau. Mantaunya itu gimana tuh? Mantau ya kayak ini orang ngapain sih gitu, ini orang ngapain sih gitu loh. Ini kayak komen-komen di IG itu, ini gue selalu bacain, cuma lu nggak bales ya? Gue nggak bales, gue cuma serap doang. Gue serap doang kan. Yang baik gue terima, yang jelek gue saring. Oke. Ya udah gitu aja. Berarti terbukti lah guys, kalau misalnya emang kalian melihat seorang Diki gitu lah ya, cuek, nggak pernah balas segala macam, bukan berarti lu nggak baca ya? Gue baca semua, kan? Gue baca semua. Nah. Sampai gue sakit hati gue juga baca gue tetap baca. Cuma gue nggak bisa balas. Soalnya gue nggak tahu gue masih balas apaan gitu loh. Oh benar. Berarti lu kayak cuma keep jadi pembelajaran aja iya, gitu ya? Jadi gue belajar sendiri, jadi pembelajaran diri, gimana gue bisa memproses diri gue lebih baik gitu loh. Gila. Terlalu dewasa ya. Untuk ini kayak MP Talk ini bener-bener 18 plus gitu kan. Nah tapi sebelum kita lanjut, gue penasaran banget. Pas MPL season 3 lu kalah. Season 3 yang masih PSG ya? Oke. PSG lu kalah, terus ke season 4, lu sempet kayak post di Instagram lu, lu pensiun. Kayak apa sih? Lu tulis bahasa Jepang sayonara ya kalau nggak salah ya. Nah itu kan kayak banyak banget rumor beredar, lu bakal pensiun di season itu dan yaudah lu nggak bakal jadi pro player lagi. Itu gimana? Apakah benar lu bakal pensiun pada saat itu? Atau emang lu cuma kayak mancing-mancing doang? Gue pensi sebenarnya itu emang pikiran mau pensi sih. Oh, pas itu ya soalnya, mau pensi? Enggak, ya. Soalnya gue kesel banget sama diri gue sendiri. Gue kesel banget kenapa kita bisa langsung drop gitu loh. Oke. Ya dari situ gue kesel, ya gue post aja. Nah dari situ gue ngepost, gue tetap bacain komennya. Terus banyak yang positif kan, bang itu bla gitulah, bang ini bukan akhir dari hidup lo gitu. Iya nggak sih? Iya. Terus lebih banyak hate komennya daripada positifnya. Tetap gue saring. Ya walaupun gue nggak balas sih, tetap gue bacain semua. Ya mau gimana lah. Seiring waktu tetap banyak orang yang nge-support gue terus harus appreciate kan. Ya udahlah, gue bilang udah mungkin gue beri diri gue kesempatan lagi. Walaupun gue tahu kapasitas gue udah sampai di mana, gue mungkin nggak bisa berbuat banyak, ya nggak sih? Dari ya mau gimana, dari mental issue lah gitulah, bisa dibilang sih dari mental issue. Terus soalnya kan dari MPL season 2 kan, lu as a champion, terus MPL season 3 you drop down, paling terakhir gitu loh. Langsung hari pertama balik gitu kan? Hari pertama lu main balik. Gue tanya lu, kalau lu jadi gitu, aduh, lu mau gimana? Aduh, gak tau deh, Dik. Gue gak pernah merasakan itu. Soalnya lu udah gak main di situ. Sesampah-sampahnya gue qualifier gak lolos. Itu kayaknya masih mending. Ya itu masih mending sih. Iya, kayak gue merasakan qualifier gak lolos kayak masih mending daripada udah playoff. Orang udah kayak menantikan semuanya. Iya, terus dengan nama yang gede lagi kan. Nama yang gede, lu main, balik. Itu Bah, kayak lebih bebannya. Itu kayak lu ditusuk sama udah kayak meteor datang ke bumi gitu. Anjing kayak lu mati anjing. Gue bilang lu mati sekarang gitu. Wah, gue bilang sih, wah ini gue masih ngapain lagi gue gitu. Gue udah kayak hopeless banget gitu kan. Ya udahlah, kayaknya it's time to stop gitu loh. Tapi dari situ gue makin memproses. Mungkin gue masih bisa lebih baik gitu. Namanya juga pembelajaran kan. Nggak selalu orang selalu di atas. Ya, pastilah. Berputar ya lah. Roda kehidupan tuh berputar. Nggak selamanya orang yang ini di atas terus. Pasti dia kayak, maksudnya kayak ada saatnya dia di bawah gitu kan. Bener banget. Nah, tapi banyak yang bilang pas waktu itu, kan itu lu masih kayak bener-bener duet banget sama Liam. Liam bener-bener kayak, pas gue MP Talk kemarin pun Liam bilang
kalau gue udah sama Tuturu, gue udah ngerti banget sama main dia. Nah, pas MPL season 4 kemarin, lu masih sama Liam masih main tuh. Di M1 ya? Iya, di M1. Di M1, oke. Nah, tapi pas pas MPL season 5, Liam udah main lagi kan? Nah, itu gimana? Tanggapan lu kayak, apakah Liam sepenting itu menurut lu? Atau emang Liam tuh kayak, ya sebenarnya biasa aja? Kalau dari tanggapan lu deh? Dari tanggapan gua sih, Liam itu spesial buat gua. Spesial? Spesial banget. Ah, spesial kenapa? Soalnya dia udah tahu cara gameplay gua. Uh-huh. Harus apa yang gua harus lakuin. Nah, itu chemistry yang kita susah bangun. Oh. Jadi antara rombak roster gitu, Uh-huh. lo harus membangun chemistry dengan orang yang baru lagi. Dan itu habitat lu yang lu udah lakuin, gimana sih? Gimana ya bilangnya? Lu udah lakuin dari MPL season 2 ya? Season 2? Sampai dari sama Liam MPL season 2? Sampai season 4 ya? Sampai season 4? Nah, sampai season 4. Itu habitat lu sama dia itu udah kayak ngeklop banget gitu loh. Kayak dar gitu. Kayak lu udah tahu apa yang bakal dia lakuin. Iya, kayak lu mau ngapain, gua udah tahu. Sampai kita terpisahkan ya udah, gua kayak harus ngebuild chemistry baru lagi. Kayak gue bilang ya, dari situ gue bilang, gue ngerasa kayak, wah ini sih susah banget sih, gue bilang. Gue bilang ini susah banget sih, gue bilang kan. Kalau sebenarnya gue sebagai pemain core kan gitu kan. Sebagai core, lu harus ada chemistry sama tank lu. Itu paling susah banget dicari. Kayak gue contohin nih, kayak Luminaire sama Rek. Itu kan udah kayak dua biji kayak udah ngeklop banget kan. Kalau digunting hilang udah, gerak gitu ya. Iya, makanya kalau udah digunting udah nggak gerak. Ya kayak gitulah. Kayak gue sama Liam kayak gitulah. Oke. Tapi gue nggak, makanya dari situ gue mikir, soalnya kan roster kita banyak nih sekarang nih. Roster gue ada Sin, ada player baru juga. Gue sadar. Gue bilang, kenapa nggak gue step down aja? Biarkan yang mereka baru ini, generasi muda gitu, generasi baru ini membangun dengan chemistry yang baru mereka. Toh lebih gampang kan kalau daripada player lama, lo harus membangun dengan karakter gue yang keras banget. Gue lebih mending step down aja. Step down, generasi yang baru ini bisa lebih baik dari gua. Toh menang kan? Terbukti menang ya? Season 5. Berarti itu secara mungkin kasarnya karena lu merendahkan ego lu? Iya. Dari situ gua belajar. Emang gue egois banget pada saat itu. Soalnya dari MPL season 1 sampai M1? Enggak M1 sih, sampai MPL berapa? M1 itu gua udah mau step down. Oh, M1 tuh udah kayak lu udah mulai merendahkan ego. Iya, gua udah ngenalin ego gua. Gua udah nggak mau main kecuali udah terpaksa banget. Dari situ gua udah step down. Gua bisa bilang dari season 3 kali ya. 3 kali. Season 4? 3 atau 4? Season 4 lu masih main banget. Ya udahlah, pokoknya itulah. Sampai ke M1 gitu gua udah mau step down banget. Iya. Dari situ ya udah gua merasa kalau gua sampai sekarang kayak gitu terus, ini tim bakalan pasti rusak. Dengan adanya gua di situ. Daripada tim ini rusak, mending gua step down aja. Membangun tim yang baru gitu loh. Berarti ini mungkin gue langsung lanjutin ke MPL season 5. Berarti ini salah satu faktor juga mungkin lu nggak banyak main di MPL season 5 dong. Selama MPL season 5 sampai akhirnya RRQ menjadi juara, kan lu cuma kurang lebih main 7 game. Masa sih? Gue riset nih. Kan gue sayang sama lu. Gue aja nggak hitungin. Kan gue hitung gitu. Kurang lebih mungkin lu selama regular season sampai playoff, kurang lebihnya tuh lu main 7 game. Mungkin kurang lebih lah. Mungkin itu salah satu
dari yang lu bilang tadi lu mau step down? Step down dengan fisik gua sih. Oke, tapi mungkin kita di luar fisik ya, kita belum bicara fisik. Iya, oke. Lu bicara ego lu merendahkan ego lu, dan akhirnya pun RRQ menjadi juara ya? Betul. Berarti di satu sisi lu hebat juga sih. Karena nggak gampang deh, gue sih jujur ya, maksudnya kayak nggak gampang seseorang bisa merendahkan egonya. Nggak gampang. Nggak gampang. Soalnya gue dikelilingin sama orang-orang yang di bawah umur. Nah, Gue bukan menjelekkan orang itu, oke. tapi gue membicarakan tentang pengalaman hidup mereka. Soalnya kan mereka belum pernah, mereka hidup dengan game gitu loh. Mereka besar dengan game. Gue juga nggak tahu sih latar belakang mereka kayak gimana. Gitu. Iya. Soalnya latar belakang gue emang pahit banget gitu loh. Pahit banget, gue dari bawah banget sampai saat ini gue bisa kayak gede gini, gue ya bersyukur aja. Nah sampai saat ini gue masih memantau aja. Gue cuma mantau mereka aja, kalau ya sampai ada titik kayak mereka kayak udah gede kepala gitu. Ya. Gue pasti bilang ke mereka. Lo pasti kasih tahu lah ya. Gue pasti kasih tahu. Tapi sampai saat ini sih ya tim gue sih aman-aman aja. Masih aman. Masih benar-benar kayak mereka on track ya. Masih stabil lah. Okay. Walaupun ya kita apa sih? Lu pasti ya dengan umur yang lu lebih tua, gue agak minder sih, gue paling tua gitu. Gue paling tua sih di tim gue gitu, anjing. Ini apaan sih ini orang tua? Gue mikirnya gini terus, ini apaan sih orang tua masih di sini gitu loh. Mending cabut aja gitu loh. Gitu. Iya. Mending kayak biarin kita aja sendiri gitu loh. Gitu. Cuma mungkin dari sisi mereka kayak dengan ketuaan lu itu menjadi kayak gimana ya? Kalau misalnya gua di posisi mereka, gua pasti kayak nanya gimana sih lu kalau misalnya di posisi ini segala macam. Pasti mereka sering dong kayak curhat-curhat sama lu kan, kayak cerita-cerita. Kalau orang curhat ke gua itu jarang. Oh jarang? Jarang banget. Soalnya kesan gua itu, aura gua itu nggak tahu ya. Kalau orang bilang itu aura gua itu aura jahat. Aura jahat banget. Gua sih merasa kayak aura lu aura cinta gitu. Oh iya. Ya nggak tahu. mungkin lo emang udah cinta sama gue. Oh, gue cinta sih. Kayak mungkin itu alasan kita tuh juga ya. Kita jodoh gitu ya. Iya, benar. Tapi ya enggak ini sih perasaan gue aja sih mungkin. Kayak aura gue itu kayak apa sih? Kayak evil banget gitu loh. Evil banget ya. Kayak orang tuh ngomong ke lu pun kayak agak takut gitu ya? Iya, kayak sungkan gitu loh. Ngerti gak sih? Ngerti. Kayak lu mau gini, sungkan gitu loh. Padahal lu open banget sebenarnya. Kalau lu ajak gua ngomong, gua open banget. Kalau lu nggak mulai duluan, gua nggak bakal mulai. Soalnya gua nggak bakal open bicara dulu. Oke. Berarti mungkin itu mereka belum merasakan kayak kedekatan sama lu gitu ya? Kalau misalnya kan tadi lu bilang kayak mereka sungkan untuk ngomong sama lu duluan. Itu mungkin. Cuma mungkin kalau misalnya lama-kelamaan pasti adalah dari mereka yang pasti sharing juga gitu segala macam. Ada. Yang paling sering sharing kedua sih si siapa? Si Gendut doang sih paling. Si Gendut ya? Soalnya gua sering jalin dia sih. Mungkin gara-gara lu jahilin, dia merasa dia deket sama lu. Iya, soalnya kalau gua tuh picky banget kalau soal temen gitu loh. Oke. Soalnya teman-teman doang gitu. Iya. Kalau teman ya udah teman. Kalau teman beneran teman itu udah beda konteks. Iya. Kayak kalau teman beneran teman lu itu udah bisa sharing apapun gitu loh. Kayak BFF gitulah. BFF. Berarti lu anggap gua nih BFF enggak? Ya nggak juga sih. Oh, gua juga sih. Kan lu udah sharing teman. Itu gimana tuh? Kita udah hitungannya lebih dari BFF ya? Kita udah pasangan lah. Pasangannya? Udah tinggal married aja kita mah. Aduh! Bangsat. Yaudah kita aduh gua kayak jadi mendadak aus gitu kan. Lebih dari BFF gitu loh. Nggak, tapi jujur dah
Gue tuh nggak pernah chatan sama si Jo loh. Gak pernah kita ya? Kita nggak pernah chatan. Cuma kayak gue tuh emang orangnya Feeling banget. Kayak orang ini tuh bisa masuk ke gue gitu. Oke. Kalau orang ini nggak bisa masuk ke gue ya udah gue diem dulu sampai dia ngomong ke gue gitu loh. Iya nggak sih? Iya. Iya nggak? Iya benar. Soalnya dia selalu ngajakin gue MP Talk. Gak selalu ya. Gue cuma ngajakin lu gak sampai 5 kali. Iya, nggak sampai 5 kali. Lu mau MP Talk nggak? Gue bilang nggak. Oh, 1 kali nggak? Nggak. 2 kali nggak, gue bilang. 3 kali nggak. Gue itu orangnya gimana ya? Sampai gue orang mau, ya udah gue mau. Iya nggak sih? Tiba-tiba lu yang kayak chat gue kan? Iya, tiba-tiba gue chat dia, woi, mau MP Talk Pak? Gitu. Itu balik lagi ke ego kan? Iya, balik lagi ke ego. Soalnya kan gue, ya mau gimana ya? Soalnya gue itu apa sih? Gimana sih bilangnya? Gimana tuh? Gue suka sama yang gue lakuin gitu loh. Oke. Sampai kalau gue nggak suka ya gue nggak lakuin. Buat apa gitu kalau gue nggak suka? Lu nggak akan memaksakan diri lu gitu. Iya. Kan? Untuk ngapain gue bahagiain orang lain untuk kebahagiaan dia orang dia aja gitu loh. Terus gue yang menderita gitu loh. Iya. Iya nggak sih? Tapi itu bukan konteks yang salah sih. Mungkin kayak beberapa dari orang lain mereka melakukan itu. Iya. Dan mereka kayak merasa biasa-biasa aja. Biasa-biasa Cuma itu kan aja. nggak bisa dilakukan oleh semua orang kan. Betul. Bener banget. Betul. Tapi ini kita bicara di luar mungkin e-sport lah ya. Gue mau tanya, apa sih sebenarnya terjadi sama tangan lu gitu loh? Kan mungkin banyak yang bilang kayak Deki tangannya cedera segala macam, dia jadi kayak ibarat nggak bisa main dengan maksimal. Nah ini gue jujur, gue bener-bener kayak penasaran banget. Tangan lu tuh kenapa sih sebenarnya? Dari yang lu tuh mungkin awalnya lu nge-troll Angela, lu jangan aja, lu nge-troll gua gak? Nge-troll tapi gua nggak ke-carry ya. Lu nge-carry ya? Iya Lu dong. nge-carry AdSense gua ya? Iya. Nah, lu nge-troll Angela mungkin pada saat itu lu masih fine-fine doang dong? Masih fine itu. Itu masih jauh banget Masih dari jauh. tangan lu di grip segala macam. Masih. Sampai saat ini lu di grip, itu tuh sebenarnya apa sih? Gue sendiri sih kayak gue penasaran banget kayak kenapa tangan lu tuh sampai di grip gitu, sampai kayak ibarat kita lihat orang yang balapan motor pakai tangan di grip gitu kan. Nah itu kenapa lo? Jadi sebenarnya tuh dari dulu ya, gue merasa itu kayak fisik gue tuh emang lemah. Kayak ya dulu gue pernah jatuh dari motor. Oh pernah? Pernah. Ini tulang belakang gue bengkok. Sumpah. Bengkok. Ini mesti dioperasi katanya kalau biar. Kalau misalnya udah makin tua harus dioperasi iya, gitu ya? Benar. Kalau enggak, lu kalau tua itu bakalan sakit banget. Sama gue punya. Oh berarti sama kayak cewek gue. Cewek gue tuh kayak dia agak skoliosis gitu. Gue pernah. Oke. Ah berarti kayak kalau misalnya nggak dibenerin pas muda, itu pas tua tuh emang bakal agak sakit itulah. Iya. Nah lu berarti kurang lebih sama gitu ya? Sama. Ah. Terus gue ada sendi juga di kaki. Oh. Jadi tiap tidur itu gue sakit banget kaki gue. Itu kenapa? Nggak tahu, kayak penyakit itu kayak demen banget sama gue gitu loh. Kayak semua penyakit itu kayak demen banget ya. Gue juga punya asma. Asma juga. Oke. Seorang pokoknya marksman gitu ya, lagi tembak-tembak tiba-tiba gitu kan gimana? Pokoknya itu penyakit komplit itu ada di gua semua itu loh. Gua nggak tahu. Tapi lu sempet nggak kayak selama lu turnamen lu merasakan asma itu? Enggak lah. Nggak pernah ya? Berarti asma lu belum asma sampai akut belum, ya? belum. Okay, Soalnya terus, gua masih pakai yang itu sih, apa sih yang semprot-semprot itu? Semprot itu. Ah. Tapi sekarang sih udah agak lumayan sih. Kalau dulu sih parah banget. Gua masih semprot terus. Oh, serius? Serius. Masih di Australia gitu. Tapi berarti sekarang lebih membaik dong? Lebih membaik. Oke. Berarti Indonesia udaranya lebih bagus dong? Ya nggak juga sih. Itu emang mungkin kayak dulu pola hidup gue emang hancur aja gitu loh. Sekarang lebih baik ya? Ya sekarang lebih baik. Okay, terus ya sekarang tangan gitu ya gue agak terkejut juga. Kenapa tangan gue kayak gini gitu loh. Dari sebelum M1 gitu loh. Sebelum M1 berarti MPL season 4 ya? MPL season
4. 4 kan gue udah nggak main gitu. Gue gak terlalu main gitu kan. Tapi lu MP Season 4 tuh lebih banyak mainnya lah. Masa sih? Iya dong, MP Season 4 yang pas lu runner up, M1 runner up itu kan MP Season 4. Enggak dong, masuknya kualifikasi di MPL Season 4. Gue kan nggak, gue jarang nongol kan itu. Iya nggak? Kayaknya pas. Gue nongolnya itu di pas M1. Oh iya, pas di M1. Iya kan? Iya, benar. Nah dari situ gue emang lagi recovery. Oh. Gue udah ke dokter. Oke. Gue udah ke dokter, dia bilang emang tangan lu ini emang udah overuse. Oh. Ternyata ada istilahnya overuse. Iya. Overuse bukan hanya smartphone gitu ya. Dia bilang tangan lu ini emang udah overuse. Dia suruh tangan lu ini istirahat 2 minggu. Full. Oke. Full banget katanya. Terus gue bilang dalam diri gue kalau gue istirahat 2 minggu, gimana gue bisa catch up sama poin-poin lain. Iya. Ngerti gak sih? Ngerti gak sih? Kalau lu udah nggak main gamenya selama 2 minggu, lu mungkin bisa ya belajarin meta-meta hero-nya oke lah. Tapi ya kayak refleks lu gitu kan, kayak refleks tangan lu gitu kayak. Soalnya kalau gua main Mobile Legends, tangan gua nggak bisa diem. Lu bisa cek dari live stream gua. Tangan gua itu nggak bisa diem. Kayak analog gua mencet shop terus, kayak scoreboard gitu, gua mencet kamera gitu. Gua selalu mencet. Pasti. Orang yang nonton live stream lu pasti udah sadar lah kayak. Iya. Lu gerakin kamera, lu gerakin yang ini, kayak bener-bener semuanya tuh jalan gitu kan? Iya, pokoknya gua semua jalan. Makanya gua bilang, kayak ini emang susah banget. Terus gue udah ke dokter, sampai spesialis juga, sampai spesialis pak bosnya Ricky, istrinya, sampai gue kesana sama mamanya pak bos Ricky kesana. Dia bilang, ini tangan lu overuse gitu, lu istirahat aja 2 minggu gitu. Akhirnya lu istirahat nggak? Gue istirahat 2 minggu. Bener-bener nggak main? Enggak. Terus habis itu gue coba main. Wah anjing, gue bilang. Ini kayaknya gue nggak bisa neken apa-apa. kayak misalnya analognya di sini nih. Kayak skill 1, tapi lu mencetnya itu kayak melenceng gitu loh. Kayak kok di sini gitu kan? Perasaan gue mencetnya di sini gitu. Tapi kok nggak kepencet gitu loh. Mungkin ya itu dari refleksnya gitu ya. Oh, mungkin ya, karena udah lama nggak mencet juga kan? Dari ya kayak refleks itu kayak pengaruh sih. Pastilah. Terus dengan mindset itu, wah anjing gue bilang, tangan gue udah rusak. Terus pasti ngalir ke otak dong, ke otak gue gitu. Pasti udah, gue itu selalu negatif gitu. Otak gue tuh selalu negatif gitu. Lu merasa kayak apapun yang lu pikirin selama ini lu negatif gitu? Negatif. Selalu negatif. Kayak tangan gue ada kayak gimana ya, kayak gini udah susah gerakin soalnya. Gue maksimal main game itu Mobile Legends ya 2 jam. 2 jam. Di atas 2 jam lu udah kayak gue bilang nggak ini bisa ngeluarin potensi maksimal. Nggak bisa. Gue bilang ini tangan gue kayak udah nggak mau gerak gitu loh. Kayak misalnya kayak gue ngerasa lah ya udah nggak bisa iya, lah ya. Kayak gue udah gerak, kayaknya kok kayak gue udah gerak gitu, gue udah pencet tapi nggak kepencet gitu loh. Makanya kalau yang sering ngeliatin live streaming gue sih kayak hero gue sering kediem gitu sih. Gitu. Ya udah maaf lah ya. Gue nggak tahu mesti ngapain juga. Kalau sebenarnya deep inside gitu gue masih mau main. Masih benar-benar jiwanya prosin. Prosin, tapi ya mindset lah. Nggak sesuai dengan fisik. Aduh, mungkin gitu guys ya, berarti terjawab semua ya. Tapi kalau kita bicara di MP Season 5. Season 5. MP Season 5 kan gue nggak banyak main loh. Oh iya, lu nggak banyak main. Nah, itu sebenarnya ditentuin oleh coach atau enggak, oleh gue bilang ke coach, gue nggak mau main lagi. Berarti kalau misalnya lu disuruh main, kalau ready main. Ketika lu nggak ready, lu nggak main. Ya. Oh, terjawab ya. Gue selalu bilang ke James sekarang, gue nggak mau main. Oke.
Gue bilang, ngapain gue main kalau tim ini udah bener. Kalau gue masuk lagi ini pasti tim hancur. Jadi gue harus nurunin ego gue buat tim ini, buat menang. Ngapain gue harus ngikutin ego gue kalau gue mau apa sih? Kayak harus gue yang juara gitu loh. Itu nggak perlu. Itu nggak penting buat gue sekarang. Yang penting tim gue, tim RRQ itu harus menang. Oke. Iya nggak sih? Ya. Kalau misalnya kita bicara pemain, ya kita nggak mungkin egois lah. Kita pengen tim kita meraih yang terbaik ya. Bener banget. Oke lah guys. Berarti ya terjawab semua ya. Kenapa kalian mempertanyakan kenapa Tuturu nggak main di MPL season 5? Terjawab dong. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan terjawab semua. Mudah-mudahan. Okay? Jadi buat kalian semua yang mungkin masih mempertanyakan fisik Tuturu, mempertanyakan kenapa Tuturu nggak main, berarti ya semuanya terjawab di sini karena ya tadi yang dia udah jelasin semua. Mudah-mudahan. Oke lah. Oke, kita cheers dulu lah kita. Cheers dulu lah. Masih manis ya? Apa? Masih manis ya? Masih. Oke. Manis banget. Manis banget ya? Manis banget. Oke lah. Manis. Nah ini gue mau tanya mungkin masih seputar MPL season 5. Di situ kan terjadi pergantian coach. Oke. Antara James sama Acil. Kalau dari lu sendiri nih, perbedaan antara Acil sama James tuh sebesar apa sih? Acil sama James itu ya. Kalau Acil itu dari outside game-nya sih. Acil outside game? Outside sama inside-nya. Enggak. Inside-nya. Inside game-nya itu kayak penelitian dia itu luas banget. Oke. Kayak kompleks banget gitu loh. Kayak dia ngejelasin gitu. Kayak lu mesti ngapain kayak Acil itu kayak dia selalu membimbing lu untuk menjadi lebih baik dalam in game. Kalau menurut gua. Kalau James dia itu kayak outside-nya itu bagus banget. Bagusnya kenapa? Bisa membangun mood gitu loh. Ngerti nggak sih? Oke, ngerti. Ngerti kan? Ngerti. Kayak mood. Kayak misalnya kita ngeblunder gitu, kayak dia bisa kayak nenangin orang gitu lah. Maksudnya kayak lu ngelakuin itu bagian dari game. Iya, itu jadi orang itu pun kayak nggak merasa bersalah gitu kan. Ngerti. Jadi dia pun kayak bisa bangun mood di game bagus. Sebelum game mulai pun bagus. Jadi kayak untuk ke game selanjutnya ketika kalah, itu kan pas MPL season 5 final kemarin, itu kan kayak 2-2 kan? Iya. Nah, itu pasti penting banget dong. Penting banget. 2-1 atau 2-2 sih? 2-2. Jadi kayak penting banget lah, pas kayak bangun mental segala macem. Nah, James bisa banget bangunnya. Bisa banget. Kayak positif vibe-nya itu dapat banget gitu loh. Oke. Berarti mungkin dari juara MPL kemarin pun pasti masih menyangkut James sebagai pelatih tetap berpengaruh ya? Pengaruh banget. Oke guys. Yaudah, kita sekarang bahas untuk kedepannya nih MSC 2020. MSC 2020. Oke. Kira-kira lu bakal main atau enggak? Masih... Kan gua tanya lu langsung nih, kan lu pasti udah tahu dong kayak udah dikasih penjelasan dari RRQ. Lu bakal main. Nah, dari lu sendiri bakal main atau enggak? Kalau menurut gua sendiri, kalau gua sih mungkin enggak. Mungkin enggak. Soalnya kayak potensi gua untuk main itu kayak udah drop banget. Soalnya dari yang gue lihat sampai sekarang kayak potensi di tim gue itu sekarang lebih bagus daripada gue masuk terus PEM gitu loh. Oke lah guys. Yaudah, sekarang kita bahas out of the box. Ini dari di luar MPL. Kan MPL kan cuma sampai season 5 sekarang kan? Nah, ini gue mau tanya lu deh. Kenapa sih lu setiap main rank, pas lu streaming pun,
lu nggak mau Discord sama orang lain. Nah itu tuh kenapa tuh? Gue penasaran nih. Gue udah kayak merayu dia banget gitu kan. Lu kenapa? Soal Discord itu ya kayak gimana ya? Gimana tuh? Kayak gue kalau main rank gitu kayak gue cuma main doang. Gue cuma mau main have fun gitu loh. Ngerti gak sih? Gue nggak mau kebanyakan pikiran gitu loh, kayak di turnamen gitu lu mesti menang gitu. Di rank gitu gue selalu mikir gue harus mencoba sesuatu yang baru sampai gue bisa terapin di turnamen. Tapi kan pas di Discord kan kayak lu tergantung kalau misalnya Discord sama yang emang mainnya mau fun doang, lu kan pasti nggak terbeban dengan turnamen. Enggak dong. Misalnya Discord sama gua sama Bings kan cuma kayak fun doang. Ya fun doang, tapi fun itu bisa menjadi habit ntar. Iya nggak sih? Gue setuju banget. Iya nggak sih? Dari rank, fun, terus habit lu kayak gitu terus. Habit, iya dari terus, jadi bisa kebawa ke turnamen gitu. Itu yang makanya gue ngejauhin dari itu loh. Mungkin lu kayak, oke, lu main sama gua, tapi lu nggak Discord, tapi lu main yang terbaik dengan hero yang lu pakai. Bener. Gue walaupun ngepick di rank ngasal sih, tapi gue selalu main dengan performa dari hero yang lu pakai. Gue selalu mengoptimalisasikan hero itu yang bisa gue ngulik gitu lah. Iya nggak sih? Jadi dari Angela yang lu pakai dengan gue pun lu mengoptimalisasi itu ya? Iya, gue bisa jamin Angela di meta sekarang ini bakal meta banget. Meta banget ya? Gue berani jamin. Berarti lu ntar bakal main sama gue pasti Angela terus? Enggak sih. Kalau nggak boleh terlalu diekspos. Oke. Eksposnya di season lalu ya? Eksposnya paling sekali 2 kali doang. Soalnya kan kalau terlalu diekspos bahaya ntar. Bahaya ya? Itu rahasia perusahaan. Oke lah. Iya nggak sih? Iya dong. Iya. Kalau gue terlalu ekspos ntar ya. Justru ya kalau kita berani ngulik, kita ngulik itu dari player-player yang cuma ya kayak lu gitu. Kayak gua? Iya. Kenapa? Kayak cuma masa bodoh gitu loh, cuma main-main doang. Jadi kita bisa dari coba gitu? Enggak. Kalau dari gua harus bisa mengangkat game itu. Gimana caranya gua bisa menangin game itu gitu loh. Dengan hero yang seadanya? Dengan hero yang seadanya. Aduh, gua tuh kayak ada kelinci percobaan berarti ya? Ya bisa dibilang begitulah. Bisa dibilang begitu. Anjing banget. Soalnya kan di kehidupan itu pasti ada timbal baliknya dong. Iya, timbal baliknya. Lu harus ngorbanin orang walaupun ya gimana ya nyebutinnya, kayak nyimbalin orang yang kayak mereka nggak tahu. Bangsat. Ya kalau gue dibilang bangsat ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Gue emang bangsat emang. Yang penting kita tetap teman ya. Ya kita teman. Teman-teman. Ya udah, yang penting. Tapi cheers dulu. Ya udah cheers dulu. boleh. Oke. Sekarang gue mau tanya. Mungkin dari sejauh perjalanan RRQ Mobile Legends sampai sekarang udah sampai season 5. Lu sama Lemon merupakan kayak 2 player yang paling lama di RRQ. Nah itu kenapa? Kayak apa yang bikin lu bener-bener setia sama RRQ? Apa emang gak ada tawaran dari tim lain? Atau emang ada sesuatu yang bikin lu, aduh pokoknya gue mau main di RRQ sampai gue pensiun? Kalau tawaran tim lain sih banyak sih. Banyak. Itu dari tim mana aja tuh? Ya nggak usah gue bilangin lah. Banyak pokoknya. Banyak banget ya? Banyak. Tapi kalau gue tuh orangnya setia. Setia. Mungkin ada seseorang yang mendengar di luar sini, Deki itu setia. Setia banget gue. Setia banget. Kalau udah satu ya udah satu. Satu. Ada denger nggak? Fun? Satu ya, oke. Satu ya udah sampai gue selesai di sini ya gue selesai di sini. Kecuali mereka emang melakukan hal yang gue nggak suka. Oke. Contohnya?
Ngerti gak sih? Mungkin kayak ibarat hierarki melakukan enggak kayak mereka terlalu memaksakan gue harus jadi pribadi yang lain gitu loh. Iya nggak sih? Ngerti. Iya. Kalau mereka udah memaksakan gue jadi pribadi yang lain, gue bakal langsung strike mereka. Gue nggak mau kayak gini. Kalau lu nggak terima, ya udah. Oke. Ya udah, gue mending ya. Gue ya udah gini lah. Lu beralih ke tim lain gitu ya. Kalau misalnya enggak, kalau kita seandainya kan cerita RRQ nggak terima apa yang lo lakuin kan. Ya udah, kalau misalnya nih RRQ benar-benar melakukan apa yang nggak lu suka, ada nggak satu tim di pikiran lu yang pengen, nggak usah pengen deh, yang ketika RRQ melenceng, lu bakal pindah ke tim itu? Nggak ada sih. Pikiran gue nggak ada. Bener-bener kayak RRQ iya, di pikiran doang? Di pikiran gue cuma RRQ doang. Kayak meskipun lu mau hasut gua ke tim lain, enggak. Gue tetap RRQ. Gue tetap RRQ. Lu mau hasut gua sampai mau ngesujud depan gua kayak gitu, enggak. Oke. Berarti udah bener-bener kayak high level ya? Kayak maksudnya Gua kayak bukan, lu loyalnya. Ya, gue bukan masalah high level sih, gua masalahnya loyalitas. Loyalitas, soalnya kan kita udah diberikan kepercayaan sama satu orang ini. Ya kita harus memaksimalkan loyalitas orang ini sampai kita benar-benar ya kayak udah gimana sih, udah mungkin pas lu udah jenuh gitu lah. Udah jenuh mungkin lu bisa ngomongin ke langsung gitu loh, langsung ke manajemennya. Benar. Tapi kalau pindah tim enggak. Tim enggak ya? Enggak. Enggak ada kepikiran sama sekali. Enggak ada kepikiran sama sekali gua. Oke, guys. Soalnya gua di RRQ itu udah kayak keluarga banget ya? Keluarga banget sih. Soalnya kan gua dekat banget sama bosnya, owner segala macam. Ownernya juga terima gua apa adanya sih. Gua juga respect banget sama ownernya. Gue sampai dikenal sama grup-grup ownernya. Sampai Boom ID apa itu loh. Gue kenal sama Boom ID, EVOS. Kenal? Gue udah sering. Bukan sering sih, gue bisa dibilang sering sih minum sama mereka. Sampai yang minum sampai Boom ID, EVOS gitu. Udah sering. Dalam arti mungkin menjaga hubungan baik BTR sama tim gitu, lain gitu ya? Udah, iya. Kayak lu menjaga hubungan baik pun, lu kenal sama tim lain, tapi kayak... Tapi dalam kompleks kita cuma nggak masuk bisnis. Iya, benar. Kita cuma ngecil bareng gitu loh. Ngecil bareng, have fun bareng gitu kan? Have fun bareng. Ngecil bareng, have fun bareng gitu. Tapi di luar semua itu semua, gue tetap RRQ gitu ya? Gue tetap RRQ. Gila. Tapi pas ngumpul bareng kita cuma ya have fun bareng gitu. Have fun bareng. Itu mungkin yang sulit didapetin di kita bicara player lain, kita nggak tahu ya. Maksudnya kayak... Iya, itu kembali lagi sih. Kembali lagi ke pribadi masing-masing. Iya, pribadi masing-masing. Kalau dari lu sendiri, loyal banget. Nah, gue mau tanya nih satu hal. Kalau dari lu sendiri, kita bicara di luar loyalitas lu sama kepengenan lu sama kayak gimana ya? Gue mau tanya, lu ada nggak pengen main bareng sama satu player yang belum sempet lu main bareng setim? Main bareng setim? Nggak ada. Dari dulu gue cuma emes sama si Lemon. Gue berani jamin, gue jujur. Oke. Gue cuma emes sama si Lemon. Lu cuma kayak anjing nih orang mainnya gila banget. Gue bilang ini Lemon ini anjing, gue bilang sih ini orang sih emang prodigi banget gitu loh. Gue bilang ini orang pasti bakalan gede banget gitu. Lemon. The only one. Sampai sekarang gue bilang. Sampai detik ini ya? Sampai detik ini. Berarti itu lu nggak salah dong? Nggak. Toh terbukti kan? Terbukti. Soalnya gue ngedilai orang itu susah banget.
Gue menilai karakter Lemon ini emang dia ini emang spesial banget gitu loh. Oke. Makanya gue respect banget sama Lemon. Masih Lemon siapa sih nggak respect sama dia kan? Kayak bener-bener emang Gue dari dulu sampai kebentuk O2 gitu, gue liat Lemon ini sampai kita main bareng, emang ini orang sih emang ajaib sih. Ajaib ya? Ajaib banget. Kayak MOBA tuh kayak udah di luar kepala dia ya? Oh iya, emang out of the box gitu loh. Out of the box, selalu. Kayak dia melakukan hal yang di turnamen pun, anjing kok dia bisa kayak gini sih? Iya, makanya gue bilang, makanya gue amazed banget. Dari dulu gue emang, wah anjing sih ini orang sih emang. Gue bilang sih, wah ini orang bakal gede banget sih kalau di e-sport gitu. Apalagi di Mobile Legends kan. Wah, gue bilang. Berarti bukan cuma lu doang yang amazed sama Lemon ya? Emang iya. kayak wajar lah kalau Lemon tuh di amazed sama semua orang ya? Iya. Oke. Berarti mungkin itulah perjalanan dari karir lu ya. Gimana loyalitas lu dengan RRQ? Benar-benar ketika gimana ya? Bisa dibilang apa yang RRQ berikan ke lu cuma membalas budi doang ke mereka ya? Bisa dibilang begitu. Bisa dibilang gitu kayak ya RRQ udah baik banget dan lu pun secara nggak langsung ya gua tuh RRQ juga gitu loh. Lu menjadi bagian keluarga dari RRQ. Betul. Oke, nah ini gue mau tanya nih. Ini mungkin pertanyaan dari orang-orang banyak banget. Lo akhirnya sekarang bangun channel YouTube lu kan, Deki. Oke. Nah, padahal udah sebelum gue bangun channel pun, orang udah banyak banget kayak, bang buat YouTube channel dong bang. Akhirnya setelah gue udah subscribernya banyak banget, Lemon udah subscribernya banyak banget, lu baru buat. Nah, itu kenapa sih? Gue pengen tahu banget kayak apa emang gara-gara lu merencanakan sesuatu atau emang lu kayak nggak pengen aja gue buat YouTube? Nah, dari gimana ya? Dari YouTube gitu. YouTube gue bisa buat kapan aja. Oke. Selagi gue ya dari dulu ya. Kalau dari dulu ya gue bikin YouTube, mungkin gue bisa standar Just No Limit. Oh, bisa jadi. Bisa jadi kan? Orang lu udah. Tapi hal itu yang gue nggak sukain. Kenapa? Karena gue nggak suka. Nggak sukanya karena apa? Ya kenapa gue harus ngelakuin hal yang gue nggak suka gitu demi kepentingan orang lain yang mereka suka. Dari prinsip hidup gue, yang penting gue harus bisa ngelakuin apa yang gue suka gitu loh. Oke. Gue suka, terus gue lakuin, bukan dari paksaan audiens atau fans gitu. Bang, bikin YouTube dong bang, bikin apa sih? Paling banyak ini, gue paling keki banget kalau bang tutorial dong bang, anjing gue bilang. Gue tiap hari dapat DM kayak gitu, tai. Pasti ya? Pasti, gue bang ngajarin main dong bang. Wah, gue bilang, gue gak jago-jago banget, gue bilang. Gue dalam diri gue bilang, gue biasa-biasa aja. Gue cuma main-main aja, gue bilang, gue biasa aja. Tapi mungkin semua orang itu penilaiannya beda-beda kali ya. Beda-beda pasti. Beda-beda pasti. Ya menurut gua itu nggak jago-jago banget. Gua cuma masih standar gitu loh. Iya nggak sih? Mungkin kalau misalnya menurut lu nggak jago banget, karena lu dari tahap sekarang yang tadi lu bilang lu step down. Mungkin karena fame gua gede kali. Mungkin gara-gara apa sih, gue pernah ngelakuin sesuatu yang amazing gitu loh. Tapi gue dalam diri gue sendiri, gue selalu bilang gue belum ngelakuin apa-apa gitu loh. Oke. Gue belum amazed apa-apa, gue sendiri aja belum amazed sama diri gue sendiri gitu. Masih kayak pengen ada sesuatu yang lu capai ya? Iya. Jadi masih tanda tanya gede gitu loh. Gue ini belum lakuin apa-apa, tapi gue masih bingung.
masih kayak banyak banget gitu yang sesuatu yang pengen lu capai kan berarti kan? Masih banyak banget. Banyak banget. Banyak banget berarti guys. Kita tunggu aja apa yang bakal dilakuin oleh seorang Tutupet ya ke depannya ya. Nah ini nih, ini Tutupet nih ya. Tutupet nih ya, lu. Ini nih orang-orang nih ya, Tutupet. Gue pernah pas di MPL, di playoff itu, ya. gue bilang ke ada satu kayak orang yang gak kenal gitu, pas kita jalan gitu kan. Ya. Woi Tutupet gitu. Wah anjing gue bilang. Kenapa tuh? Bro, gue bilang. Lu kalau teman gue sih nggak apa-apa manggil gitu. Gue bilang, lu manggil gue Tutupet gitu nggak apa-apa kalau lu teman gue gitu kan. Gue bilang, kalau lu nggak kenal gue, nggak kayak gitu caranya. Kalau gue bilang, masa gue panggil emak lu gitu, woi bangsat gitu. kan nggak kayak gitu siklusnya kan. Kalau lu cuma tahu gue, nggak caranya gitu loh manggil gue. Sebenarnya kalau lu kayak maybe orang lain yang kenal gua gitu, kayak temen gitu kan, lu manggil Tutupet gitu nggak apa-apa. Iya nggak sih? Iya, benar dong. Iya nggak sih? Iya. Salah nggak sih gua? Nggak salah. Salah nggak sih? Nggak salah lah. Kalau orang yang nggak kenal gitu lu panggil kayak, gua pernah sih kayak di MPL tuh, woi Tutupet sombong ngentot gitu. Lu kayak merasa kayak apa sih nih orang anjing? Apa sih ngentot gitu. Lu kenal gua kagak gitu ya? Ayo, gue bilang, wah nggak kayak gitu bro siklusnya. Kayak gue bilang sih, nggak kayak gitu bro siklusnya. makanya gue sini bro, gue bilang. Di M1 ini lu bilang ya? Enggak, di MPL pas playoff gitu loh. Pas gue lagi kalah sama siapa sih itu? EVOS kali ya? EVOS apa Genflix lah gitu. Gue bilang, woi Tutupet, foto dong gitu. Lu kan nggak tahu kan kita habis kalah gitu kan. Pasti kita mesti perlu waktu sendiri. Lu nggak bisa egois kayak gimana sih, kayak lu mau foto cuma demi kepentingan lu gitu loh. Makanya gua agak sensitif itu. Tapi gua masih ladenin. Lu mau foto ya gua kasih. Tapi ya selagi gua masih bisa apa sih? Masih bisa ngelakuin apa ya? Wah, gue nggak tahu nge-describe-nya gimana. Mengeladenin dulu lah ya? Ya, mengeladenin. Kalau gue masih bisa kayak emosi gue gitu loh. Emosi gue masih bisa ngeladenin gitu. Ya udah gue ladenin gitu loh. Kalau udah nggak bisa gue bilang enggak gitu. Enggak, gue lagi ngamut. Gue langsung bilang kayak gitu. Gue selalu bilang kayak gitu. Ke semua orang ya? Semua orang yang kalau dia ngomong ke gue langsung, bang foto dong bang, enggak, gue lagi ngamut. Ya udah, lu mau ngejudge gue nggak apa, lu mau ngejudge gue, lu mau bilang apa, gue nggak peduli gitu loh. Oke, berarti secara nggak langsung tuh kayak nggak semua orang bisa lo ajak foto dan lu ajak apapun yang sesuai dengan kepentingan lu. Ketika mereka emang lagi nggak mau. Mungkin kayak gua, Jonathan Liandi. Yang gua misalnya kayak gua datang ke turnamen, oh dia ajak foto, gua mau foto terus. Gak berarti dengan orang lain mereka mau terus dong. Betul. Benar banget. Jadi kayak ketika mereka nggak mau pun bukan berarti mereka sombong. Karena ketika mereka lagi nggak mood, ya buat apa dipaksain? Daripada mereka bakal menyakitin hati yang minta-minta itu kan. Itu dia guys. Soalnya kita cuma being real gitu loh. Real. Karena ya mood kita ya nggak semata-mata kayak bagus terus. Iya, kayak di e-sport 24 jam tuh bagus terus. Kayak di e-sport itu kita itu kerja. Kita e-sport itu kita semua pakai topeng. Kita kerja itu nggak semata-mata itu kayak kalian, oh ini orang ini e-sport happy banget gitu loh. Sebenarnya kita itu pakai topeng semua. Tapi lu nggak tahu kan sebenarnya deep inside gitu lo orangnya kayak gimana. Lu punya me time gitu loh. Lu orangnya itu kayak gimana. Iya nggak sih? Bener banget lah. Aduh, ini kayaknya episode kali ini terlalu terbuka ya. Bener-bener kayak mau buka semua pikiran
pikiran orang ya kan sih? Ya, gue cuma membuka pikiran-pikiran orang gitu loh. Apalagi untuk kedepannya menjadi lebih baik. Iya, gue cuma membuka orang yang biar membangun orang itu lebih baik gitu loh. Oke lah, ya udah. Gue bukan ngomongin inspirasi sih. Iya. Gue cuma ngomong fakta yang gue alamin, fakta yang gue jalanin gitu. Kalau lu mau jalanin ya jangan disaring mentah-mentah gitu loh. Benar. Soalnya kan prinsip orang itu beda-beda. Iya nggak sih? Bener banget. Cheers dulu kita. Oke. Aduh. Sekarang kita bahas setelah kelar MPL Season 5 ya. Ayo kita bahas apa yang terjadi sih sekarang realitanya di e-sport antara pro player dan fans ya. Sekarang kita bahas dari seorang Tuturu nih. Oke. Gue denger lu tuh sekarang bakal pindah role ke support. Itu benar atau enggak? Mungkinnya kenapa tuh? Karena gue emang suka role support dari dulu. Berarti lu dulu Angela tuh support gue bener-bener dari hati ya? Iya bener dari hati. Banyak bacot. Gak ada dari hati lu diemin gue ngebuff. Bangsat. Enggak. Dari dulu gue emang pertama gue join O2. Gue nggak main core. Oh lu main core? Gue mainnya apa? Gue main cow, support. Oh cow tank gitu ya? Iya, gue main support. Oke. Gue main cow, main Tigreal gitu. Terus? Gue main support. Soalnya kayak jiwa gue tuh jiwa di support gitu. Tapi tim gue kayak ngedukung gue itu di core gitu loh. Oh di marksman segala macam. Iya, makanya gue bilang ya udah. Soalnya kan kayak game planning gue kan emang kayak bagus gitu loh. Tapi ya menurut orang sih. Tapi menurut gue sih kayak gue emang mau disupport. Oke. Beda-beda lah ya kalau misalnya kayak penilaian orang ya. Iya. Berarti kalau dari lu pribadi sendiri, lu emang demen banget di support? Demen banget. Banget. Berarti nggak menutup kemungkinan ke depan pun lu bakal main support? Bisa jadi. Bisa jadi kalau diizinkan. Oke. Kalau diizinkan. Gua sekarang mah nggak terlalu banyak gimana sih? Nggak terlalu banyak kayak cincong gitu ya? Iya, nggak terlalu banyak cincong. Kalau lu mau gua main ya udah gua main gitu. Kalau soalnya kan kayak gua nggak mau terlalu ego gitulah. Pokoknya gua harus main gitu loh. Pokoknya lu ya main gak main, lu mau memberikan yang terbaik buat tim lu sekarang ya? Bener. Oke. Ya udah. Sekarang gue mau tanya hero favorit lu dari lu awal banget main Mobile Legends sampai detik ini. Hero favorit banget ya? Yang kayak, aduh, gue cinta banget sama hero ini. Itu apa? Hero favorit gue tetap Chow sih. Chow. Kenapa? Soalnya itu hero paling the best hero sama the best mechanic hero. The best mechanic hero? The best mechanic hero. Kenapa? Soalnya lu harus perhitungin sama... Ya lu tau lah kayak banyak sekarang di YouTube. Kayak pemain cowok-cowok gitu, kayak freestyle gitu. Iyalah, ulti, stiker recall gitu. Iya, stiker gitu. Tapi gua nggak nangkapnya gitu, freestyle gitu, itu buat apa lah, itu masa bodoh lah. Tapi gua masalahnya itu mekaniknya. Soalnya cowok itu hero yang paling banyak mekaniknya. Paling banyak sih. Kayak paling banyak. Dia bisa melakukan apapun. Iya. Yang bisa lu bisa jadi gitu kan? offlaner, bisa jadi tank, bisa jadi playmaker, jadi bisa outplayer gitu, bisa jadi core juga. Benar. Paling banyak gitu cowok. Dari hero sekarang, gue bilang meta sekarang tetap cowok sih. Tetap cowok ya? Tetap cowok gue. Kalau lu bilang cowok deh, best cowok user sekarang siapa? Best dari cowok semua user. tim? Semua tim. Gue jarang ngamatin sih sekarang. Jarang ngamatin ya? Soalnya kayak gue jarang ngamatin sih. Oke, dulu ya. Siapa tahu dari minuman kita, teh kita kan, lu
mencari apa lu mendapatkan ilham siapa cowok terbaik gitu? Siapa ya? Siapa? Ada nggak? Selagi di YouTube sih, paling keren sih Braxi ya. Lu kenal sih Braxi? Gue pernah lihat. Iya, freestyle-nya sih paling oke kan? Oh, freestyle paling oke. Iya, Ya? freestyle-nya sih paling oke, tapi di turnamen gue nggak tahu. Kalau di turnamen sih gue bilang sih CR7 masih. R7 masih. R7 masih paling mantap ya. Iya, paling mantap lah dia. Soalnya dia bibit unggul lah, gue bisa bilang. Oke. Bibit unggul dari Dota. Iyalah, dia ngerti banget konsep offline tuh kayak gimana kan? Iya. Soalnya dia tuh dari Dota, gue taunya itu dia best offlaner. Dulu gue selalu liatin dia itu main Sand King di offlaner. Ini tau aja ya. Jago banget, gue bilang, wah anjing, ini orang sih jago banget ya, ntar main Sand King gitu. Oke, terus? Iya, gue bilang, wah ini, makanya gue rekomen kan. Gue rekomen ke manajemen ini. Soalnya pas dia buka omongan, dia mau terjun ke Mobile Legend, gue bilang, ya udah coba aja. Gak ada salahnya dicoba dulu. Gak ada salahnya, gue bilang, ya udah coba aja. Terus ya pas roster gitu penggantinya gue bilang, gue selalu rekomenin R7. Gue bilang, R7 ya coba aja di offlaner. Toh, jatuhnya bagus kan? Jatuhnya bagus. Bagus banget. Karena dia punya mindsetnya ya? Iya, mindsetnya bagus. Bagus. Walaupun masih bocil-bocil gitu lah. Itunya masih bocil-bocil ya? Masih bocil. Di Mobile Legends ya? Masih gua sering keplakin dia. Berarti dia kalau misalnya bocil itu kayaknya masih bisa berkembang jauh lebih baik ya? Enggak. Gua ceramain dia itu untuk menjadi lebih baik. Iya. Itu yang tadi gua maksud. Gua sering cekcokan sama dia soal hero apalah, item build gitu lah. Ya, dia juga bilang kok ke lu. Iya, Dia bilang kayak, ini gua selalu kayak bahas sama Tuturu, build ini lebih bagus gitu. Gue selalu bilang kalau mindset lu itu nggak bisa gitu terus, gue bilang. Kayak lu harus mikirin lebih ke tim fight gitu loh. Lu nggak bisa kayak mikirin untuk diri lu sendiri, gue bilang. Iya. Kalau lu mikirin diri lu sendiri, pasti itu tim akan hancur. Benar. Apalagi dia kayak role-nya offlaner gitu. Iya. Kalau offlaner ke offlaner itu selalu ngadu mekanik kan. Soalnya 1 lawan 1 kan. Kecuali 2 lawan 1 ya udahlah. Paling lu jadi tai-tai. Oke. Sekarang gua mau tanya dari lu, masing-masing top player dari role mereka masing-masing. Kita mulai mungkin dari role lu marksman kan. Dari marksman deh. Siapa? Mungkin kalau dari lu merasa lu top player, lu merasa lu nomor 1, ya lu boleh sebutin. Siapa? Nomor 1. Nomor 1. Hardcore. Sekarang. Ya. Gak mungkin kita bicara impression 1 gitu kan. Kalau sekarang gua bisa bilang si Sin. Kenapa? Karena dia udah menemukan cara main dia di dalam tim gitu loh. Ngerti gak sih? Kalau lu bandingin sama season lain, beda banget kan? Beda banget gue bisa lihat. Makanya gue bisa bilang Sin. Kalau dari hardcore. Yang kedua siapa? Kedua mungkin si Brands, gue bilang. Oh, Brands. Ini jarang banget ya, dari seorang tutur keluar mulut Brands. Itu kenapa? Brands. Nggak tahu sih, kayak mungkin dia selalu improve banget. Kalau si Brands gue bisa lihat dia player yang selalu pengen improve. Kalau dia bisa menjadi lebih baik gitu loh. Oke. Jadi kayak ketika dia membuat mistake pun dia selalu improve. Kelihatan kan kalau di BTR dia selalu ngangkat tim dia. Iya, kelihatan. Kelihatan banget kan? Untuk player ketiga deh, kalau misalnya ada, siapa? Atau cuma Sin sama Brands doang? Kalau menurut lo sendiri sekarang? Sin, Brands gitu kalau... Siapa ya hardcore lagi? Paling si Watt sih. Oh, Watt? Kalau timnya bener. Kalau timnya bener? Kalau timnya mainnya bener. Bakalan jago.
Benernya itu gimana? Benernya kalau ya bener main. Bener kayak nge-support dia gitu. Iya, nge-support dia banget, kayak percaya banget gitu loh. Oke. Soalnya kalau membangun kepercayaan itu emang susah kan? Kayak season itu. Iya, dari season lalu emang gue bisa bilang kayak banyak orang yang masih nggak percaya dia. Tapi gue selalu percaya sama dia. Lu selalu percaya kayak dia tuh bakal jadi the best core ya? The best core. Gue bisa bilang dia bisa lebih baik dari gue bilang. Oke. Gue selalu percaya itu. Mungkin dari situ pun dia timbul motivasi lah ya. Benar. Untuk menjadi, ya terbukti lah sekarang dia Terbukti salah satu kan? the best core ya. Iya, Iya. terbukti banget. Oke, sekarang gua bakal bahas ke mid laner. Tadi kan lu bahas kan, yang sekarang top player di mid laner siapa? Lemon One. Kenapa? Mereka punya mindset paling beda banget. Beda banget, yang Beda bikin timnya merasa anjir mid laner gua jago banget. Bener. Itu sih. Itu yang paling diperluin sekarang ya. Perlu. Tapi gua tetap selalu dukung si Lemon. Dukung si Lemon ya. Lemon kan- selalu panutan gua. Waduh, seorang Deki pun panutannya Lemon. Oh, apalagi iya, kalian gitu kan. jelas. Iya, makanya gua pun panutannya Lemon. Ya, dan sekarang kita ke offlaner. Offlaner. Siapa? Offlaner gua belum nemuin jago sih. Yang oke lah sekarang. Yang oke lah ya paling R7. R7 7 doang. Oke. Soalnya ya udah terlalu banyak diajarin. Oleh lu? Yang enggak dari gua juga sih. Kalau gua bilang dari gua juga ya gua munafik gitu loh. Gua ngajarin apa-apa. Gua cuma kasih pendapat. Oke. Gua cuma ngasih pendapat gua. Lu mesti ngapain gitu ya udah. Selagi enggak R7 itu selalu nanya ke gua gitu loh. Buat kayak item-item gitu kan ya? Iya, kayak gua mesti ngapain sih gitu loh. Ya udah gua nggak bilang gua bakal jadi inspirasi lu gitu loh. Gua cuma kasih sharing gitu loh. Gua mungkin kayak dari kejadian ini gua bakalan gini gitu loh. Ya paling gitu doang sih. Oke, tadi kan buat apa sih? Offlaner. Nah, sekarang buat tank. Kalau menurut lu top player buat offlane buat tank sekarang? Algelium. LJ Finn itu selalu apa ya? Dia punya konsep sendiri. Dia selalu nge-build timnya sendiri gitu loh, kayak nge-initiate timnya gitu loh. Oke. Itu nilai plus buat dia. Jadi yang kayak mungkin Liam kurang di Finn gitu loh. Makanya Liam itu lebih pantas di MPL. Finn lebih pantas di MPL. Dia kayak bisa lebih initiate ya? Iya, lebih bisa membaca situasi. Oke. Ingat sih. Ya mungkin begitulah. Mungkin salah satu perbedaannya di situ. Yang kayak membedakan banget dari Finn sama Liam ya? Iya. Soalnya Finn itu orangnya chill banget dia. Chill banget, dia Chill tahu banget, putusnya yang bener banget buat tim. Buat tim. Kayak dia nggak kayak bisa nenangin timnya gitu loh. Soalnya kayak kita cari orang yang buat nenangin tim itu susah banget ya. Susah banget. Kayak lu kalau kayak apa sih? Gue ngomong apa sih? Gua nggak tahu cuy. Kayak lu lagi kalah gitu kan, nggak ada yang bisa nenangin lu gitu kan? Nah, ini Finn kayak sosok yang harus dipertahankan gitu loh. Iya. Gue juga ngerasa kayak gitu sih. Kayak positive vibe gitulah. bener. Ketika gua pas MPL season 2 pun kita nggak ada kayak sisi yang positif. Jadi kayak kita merasa kayak ya udahlah kita kalah. Ya udahlah kita kalah. Harusnya tuh Kita udah final. tapi tuh tadi lo harusnya nggak gitu. Nah, Ya nggak gitu juga. Ya itu dari situlah kita mulai berdebat gitu kan. ya. Berdebat, ya hancur udah. Dari awalannya berdebat, Oke. endingnya pasti hancur. Hmm. Tapi kalau ada Finn, dia bisa nenangin satu timnya. Itu yang gue salut. Oke. Sekarang kita
udah membuka membuka sesi question dari para followers ya. Oke, pertanyaan pertama dari Blue 1933. Kenapa kalian antara gua dan lu kelihatan akrab banget kalau di medsos, padahal kayak jarang ketemu. Tapi jujur itulah yang kita suka dari kalian. Yang penting kita sama-sama gitu loh. Kayak sama-sama. kita nggak bahas sedikit pun. Iya. Tapi tiba-tiba kayak tiba-tiba kita klop gitu loh. klop gitu kan? Iya. Kita kayak chatnya jarang banget. Iya, kita sekali kita chat, kita nggak pernah jarang kan? Iya, jarang banget. Kita jarang banget ya chat. Jarang banget. Tapi kalau kita besok liburan ke Bali pun, kita bakal handphone gila. Wah, kan? gila. Itu pasti skip banget. makanya itu kayak dari hati kan. Iya, itu kayak udah feeling banget. Udah feeling banget dari feeling sih kan. Iya, Jadi dari feeling itu kayak udah klop banget gitu. Iya. Kenapa seorang Diki mau di Empetok? Kenapa lu mau? Empetok dari gua gitu. Dari dulu gua nolak terus kan. Nolak terus selalu. Gua selalu nolak sampai gua mau sendiri. Oke. Gua bukan masalah sombong gitu loh. Tapi gua masalahnya kayak kenapa gua harus ngelakuin gimana ya? Hal yang gua belum ready gitu. Kalau gua belum ready, gua nggak bakal jalanin. Iya. Iya nggak sih? Soalnya itu bukan konteks ke gua aja. Kalau konteks ke dia juga, kalau gua paksain pasti nggak enak juga kan? Iyalah, kayak kita kayak nggak klop gitu. Iya, makanya kalau dia misalnya ajakin, Empetok yuk, ya udah gua bilang iya. Tapi rasa gua itu nggak mau, nggak bakal jalan itu. Iya nggak sih? Bener banget. Iya nggak sih? Bener banget. Iya nggak sih? Kayak gue mending lu tunda sampai tahun ke depan, sampai lu ready banget, daripada lu maksa ready, tapi kayak kita nggak maksimal. Bener. Kayak sekarang kan udah maksimal banget, udah kayak durasinya, gue nggak tahu lagi durasinya sudah. Yaudah, next question ya. Next question, kenapa make nickname Tuturu dari DHSJ Perfect? Nggak tahu lah, username-nya random. Kenapa pakai nickname Tuturu? Tuturu itu gua nonton dari anime sih. Anime? Anime. Yang Tuturu? Iya. Gua demen aja sama ringtone-nya. Apa sih nama anime? Stand Gate. Oh iya, Stand Gate. Stand Gate dulu. Gua demen banget sama kayak itu kayak mereka ucapin katanya gitu loh. Kayak Tuturu gitu loh. Iya. Kayak terngiang-ngiang gitu loh. Kayak Mama Uda sekarang kan. Mama Uda. Kayak terngiang-ngiang dulu. Iya. Gitu. Dari dulu gua terngiang-ngiang mulu kayak. Oh, jadi kayak pas lu terngiang-ngiang, lu mau buat Israel di Mobile Legends, adalah Tuturu gitu. Iya, Tuturu gitu, tapi sekarang gua bakal ganti sih. Oh, lu mau ganti apa? Gua bakal ganti sama nama asli gua. Nama asli gua. Nama istri lu? Nama asli gua. Oh, nama asli lu. Apa tuh? Iya, DQ doang. Diki doang? DQ doang. Jadi kayak udah nggak ada DQ gitu ya. DQ gitu ya? Udah. Ya udah buat kalian semua, jadi berarti kalau misalnya kalian ketemu user ID Mobile Legends yang aneh-aneh, Enggak masih Mobile Legends sih. oh semuanya? Semuanya? Oke. Dari YouTube juga, Mobile Legends juga. Ya, YouTube kan lu Deki emang kan? Enggak, Tuturu masih. Oh, masih Tuturu? Masih Tuturu. Berarti lu udah kayak mau mengubah semuanya jadi Deki? Iya, gue juga mau membangun brand gue sendiri lah. Oke. Soalnya Tuturu itu cuma branding Mobile Legends gitu loh. Kita sekarang bicara di luar. Kita bicara sekarang ke depannya lah ya? Iya, ke depannya. Gue bicaranya ke depannya. Kalau Tuturu gitu, kalau ke depannya, gak bakal ada yang kenal, gue yakin. Kalau lu udah quit Mobile Legends, gak bakal ada yang kenal, gue yakin. Iya. Gue jamin 100%. Iya, gue juga setuju sih. Kalau misalnya kita bicara Deki, itu panjang. Masih panjang. Masih story-storynya itu, ini Deki siapa sih? Gitu. Iya, benar. Ini Deki, ini kayaknya siapa sih orang ini gitu loh. Itu masih banyak yang mesti ngulik gitu kan. Iya, benar. Kalau ada Tuturu kan, wah ini mah pemain Mobile Legends gitu. Iya. Ya udah, skip. Ya udah, sekarang kita ke pertanyaan selanjutnya dari Aldi Maulana _13. Alasan Tuturu kalau main gak pernah pakai skin. Nah,
Ini sering banget terjadi. Lu main turnamen pun, MPL apapun, MSC pun, lu nggak pakai skin. Itu kenapa? Kenapa? Simple sih. Oke, simple. Kenapa? Karena real man don't wear cosmetic. Apa? Cosmetic. Gimana sih? Real man doesn't wear cosmetic. Iya. Jadi lu menganggap ketika lu pakai skin tuh, iya. Kayak lu nggak penting. Nggak penting sih. Just keep it original gitu. Soalnya dari original itu, original itu lu bisa you keep it yourself original gitu loh. Iya nggak sih? Iya. Setuju. Kayak lu original tapi lu pakai skin terus lu harus jadi skin gitu loh. Masuk nggak sih? Ngerti nggak? Ngerti. Mungkin ngertinya tuh kayak lebih dari sisi lu ya. Kalau gua original ya original semua. Kalau gua ya gua jadi gua semua. Iya. Gua nggak pernah kayak ngikutin orang gitu loh. Jadi kayak lu bener-bener kekeh sama prinsip lu ya. Bener. Jadi kayak ketika orang kekeh sama prinsip dia, ya udah gua beli skin, duit gua beli, gua pakai, serah. Duit gua juga. Iya. Gua mau beli skin tapi gua nggak pakai ya udah. Terserah lu dong. Ya, terserah gua dong. Iya, itu nggak salah sama sekali. Skin mah gua banyak, tapi gua nggak pernah pakai. Nggak pernah pakai ya. Cuek aja ya. Keep original kan? Iya, keep original. Bener banget. Gua mau tanya lu dari Heru_ADS. Teman terdekat atau yang paling enak diajak ngobrol di tim Araki? Nggak ada. Kenapa? Ya kembali lagi, orang sungkan sama gua. Iya. Jadi nggak bakal ada orang yang cerita sama gua. Kecuali nanya build gitu. Kayak nanya hero gitu, yang gua masih bisa kasih pendapat. Kalau bisa kayak nanya-nanya tentang apa sih yang dia rasakan di perjalanan karir dia segala macam, jarang banget ya. Nggak ada. Tapi kalau misalnya ada yang, misalnya gue setim sama lu gitu kan di hierarki, aduh deh tolong gue, kayak gue merasa kayak, aduh gue jalan buntu banget, lu bakal jawab nggak? Ya gue bakal kasih jawaban kalau mereka nanya. Soalnya kalau gue orangnya itu kalau lu nggak tanya gue nggak bakal jawab. Jadi lu kayak nggak ada inisiatif ketika lu nggak nanya gue gitu kan? Iya. Ya udah kalau lu nggak nanya gue, ngapain gue inisiatif korek apa masalah hidup lu? Iya, gitu soalnya bukan masalah gue nggak perhatiin, gue tetap perhatiin. Gue tahu mereka ini orang kayak hopeless gitu loh. Cuma ya gue sampai nunggu mereka buka gitu loh. Soalnya kan kalau gue buka duluan, gue takutnya itu kayak orang itu ini ngapain sih orang so tahu gitu ya. Gue kayak lu pengen itu cuek aja gitu kan? Iya, gue kayak gue cuek tapi gue perhatiin gitu loh. Ngerti gak sih? Iya. Gue cuek tapi gue perhatiin. Oke. Kita ngertiin aja lagi seorang Diki gitu kan. Nah ini next question dari bukan_Jackman. Oke. Alasan Tutur kok jarang mau diajak collab sama content creator apa sih? Males atau gimana? Kan banyak banget kayak pasti kreator yang ngajakin collab lu. Pasti lu collab sih banyak. Nah, banyak. Nah itu lu nggak mau balas mereka itu alasannya kenapa? Karena belum saatnya. Belum saatnya. Gue itu kayak orang yang kayak nggak usah. Gue nggak mau kayak buru-buru gitu loh. Kayak kalau gue belum ready, kalau lu udah ready sendiri, kalau gue belum ready itu buat apa? Iya. Iya nggak sih? Kayak gue itu maunya kayak kita sama-sama ready gitu loh. Kayak lu ready, ya? Iya. Kayak kita sekarang kan? Iya, kalau gue ready, lu ready, ya enak kan bawahnya? Enak banget. Kita isi dulu, aduh gue udah kosong nih. Gimana dong? Terus kok gue ada? Gue isi dulu. Jadi ya kembali lagi kalau lu ngelakuin hal yang lu nggak mau lakuin itu ya percuma. Iya nggak sih? Iya bener. Kalau lu hidup itu bukan untuk hidup orang lain. Lu hidup untuk hidup lu sendiri. Kalau lu nggak suka sama
apa yang lu lakuin ya mending gak usah dilakuin daripada lu nyesal ntar apa yang lu lakuin gitu loh. Ya. Oke. Nah, gue mau tanya dari lu sendiri deh. Harapan lu buat e-sport ke depannya gimana? Kapan gua ke e-sport ke depannya? E-sport gua ke depannya di Indonesia ya? Iya, di Indonesia dong pastinya. Di Indonesia sih hancur banget sih kalau gua bisa lihat. Hancur banget. Hancur banget. Hancur banget. Nah, mungkin kayak dari menurut lu hancur banget. Mungkin pasti ada dong harapan lu biar nggak hancur. E-sport tuh kedepannya harus ngapain? Kedepannya nih, biar lu ekspektasi lu membaik gitu. Ekspektasi gua ya, lu tau kan kalau tim gede ya selalu bikin gede. Kayak simpel lah, kalau orang kaya selalu bakal jadi kaya. Ya. Di Indonesia selalu begitu. Kalau lu miskin ya miskin. Kalau gede ya selalu gede. Ya mungkin gua pikirannya gitu sih. Kalau lu di e-sport, lu gede, lu selalu bakal gede. Kalau lu udah anjlok, lu bakal jadi sampah, men. Oke. Iya gak sih? Ya. Kayak lu bakalan dihujat lah, kayak lu bakal di pasti lu mending lu nggak usah main gitu gitu. Yang mungkin e-sport di Indonesia itu masih tergolong dengan, gue bisa bilang cuma tergolong dengan Mobile Legends sih. Masih Mobile Legends ya? Masih Mobile Legends. Kayak selain Mobile Legends tuh kayak masih, kalau di e-sport itu nggak bakal dipandang kalau lu nggak main Mobile Legends. masih kecil banget. Iya, gitu masih kan? kecil banget, sirkulasinya itu masih kecil banget. Kalau nggak Mobile Legends, PUBG, Free Fire, tiga itu doang. Soalnya e-sport itu nggak itu doang. Ya. Kalau di internasional itu lebih lebar lagi. Pastilah. Ada. Di internasional nggak mungkin bicara mobile doang. Di internasional nggak ada namanya Mobile Legends. Iya. Nggak ada namanya Free Fire. Bener. Nggak ada namanya PUBG gitu loh. Bener. Yang di internasional itu aja Dota 2, Ya. LOL, sama CSGO. Ya. Itu yang paling terkesan. Pastilah. Di Indonesia makanya sirkulasinya itu kayak hancur banget. Soalnya sirkulasi di Indonesia itu cuma kayak pas-pasan sama ekonomi gitu loh. Kalau gue bisa sebut ya ekonomi. Soalnya kayak apa yang lu bisa achieve di gadget lu sekarang. Oke. Apalagi kayak mobile gaming sekarang lagi booming kan. Soalnya kayak kalau lu ikutin luar negeri, PC itu mahal. Iya. Mahal banget. Lu masih main CSGO, main Dota, main LOL, lu butuh PC yang mahal banget. Yang sesuai spek lu lah. Sesuai spek. Kalau mobile, lu bisa main pakai Xiaomi lah, apalah. Iya. Lu bisa udah Semua main. bisa. Semua bisa udah. Lu mau main apa aja, game mobile udah bisa. Tapi ya ekosistemnya sih yang rusak. Berarti sekarang kayak Apalagi yang banyak apa sih, kayak bisa bilang kayak streamer yang kayak enggak, gimana tuh? you know lah. Streamer gimana? You know lah. You know apa nih? You know lah, kayak streamer yang kayak cari sensasi doang, kayak ngikutin tren doang gitu loh. Kayak gue bikin itu buat menghibur lu doang gitu loh. Kayak itu sampah banget men kalau gue bilang. Oke. Itu sampah banget nih menurut gue. Dengan game apapun gitu. Game apapun. Kalau lu udah punya mindset kayak gitu, lu bikin konten buat menghibur orang tapi nggak sesuai keinginan lu, itu sampah men. Sampah. Itu prinsip gue ya. Jadi kayak yang sebenarnya yang benar tuh gimana? Yang benar kalau menurut gue ya, lu lakuin apa yang lu suka. Terus mungkin penonton lu nggak banyak, tapi mereka itu real semua. Mereka bisa menerima apa adanya lu gitu loh. Selagi mereka nggak menerima apa yang di topeng lu gitu loh. Ya nggak sih? Jadi kayak mereka soalnya kayak streamer gitu, mereka semua pasti pakai topeng men. Kalau lu kerja di kantor juga pakai topeng lah. Iya. Pasti pakai topeng.
Jadi lu pengen sampein kayak ya udahlah buat kalian semua para penonton sadar gitu. Sadar nggak sadar sih? Kalau sadar ya sadar. Ya kalau sadar ya sadar. Kalau gua begini ya gua begini. Kalau lu suka yang ini ya udah lu lanjutin ke sini. Kalau ya lu nggak suka ya udah. Gua nggak menerima banyak. Tergantung gimana kalian menerimanya ya. Iya tergantung. Kalau gua sih gua selalu keep it real gitu. Gue gini ya gue gini. Gue nggak mencoba menghibur kalian gitu. Oke. Gue gini ya gue gini. Iya nggak sih? Ya, gue setuju sih. Yaudah, sekarang terakhir deh. Prediksi lu buat MSC 2020. Wah, RRQ dong. RRQ masih juara? Pasti. RRQ, MSC, M2 pasti. MSC 2020 sama M2? Pasti. Pasti ya? Pasti. Ya? Pasti kayak MPL season 5. Oke lah. Gua udah bilang RRQ pasti juara. Oke. Gua menerima apa aja yang lo omongin kalau RRQ juara pun ya mungkin sesuai yang dia prediksiin ya kalau gitu ya. Gua udah bilang MPL season 5. MPL season 5 udah juara. Udah pasti juara. Nah, sekarang kan tinggal MSC 2020. MSC mungkin takutnya ditunda. Jadi batalin apa sih? Enggak tahu. Kayaknya sih ditunda. Kayaknya sih batalin sih. Kayaknya dibatalin ya? Batalin sih. Soalnya kan server-servernya itu beda. Iya, tapi kalau prediksi lu tetap bakal juara kan? Bakal pasti. Pasti ya? Pasti. Oke lah. Pasti. So, thank you banget buat kalian semua yang udah nonton. Thank you, Deki. Thank you. Aduh, gua gak nyangka sih kayak gua akhirnya bisa MP talk sama Diki walaupun akhirnya ya. Iya. So, thank you banget buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa kalau misalnya kalian mau ngikutin Diki terus, lu biasa live di YouTube kan? Nggak usah. Oh, nggak usah. Pokoknya channel gua di unsubscribe aja. Iya. Soalnya YouTube gua itu nggak ada faedahnya. Nah, kalian jangan lupa unsubscribe channelnya Deki. Betul. Apa sih Deki doang kan? Tuturu sih. Deki Tuturu. Enggak, Tuturu doang. Oh, jangan lupa unsubscribe Tuturu. Iya benar. Gak usah di subscribe. Gak usah. Di dislike sebanyak-banyaknya. Di dislike sebanyak-banyaknya. Kalian subscribe channel gua Jonathan Gandhi. Jonathan Di like, Gandhi. di share. So, thank you banget buat kalian yang nonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Bye. Keep safe. Gitu.